Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di kontennya Vin beli atau tidak, supaya teman-teman bisa tidak beli yang tidak-tidak gitu. Oke, di sini Vin Financial Evolution, teman terbaikmu dalam keuangan. Sedap, mantap. Kita akan berbicara tentang hal-hal menarik seputar keuangan investasi. Ya, tentunya bersama saya sendiri Arya Mahayana. Kemarin sudah sama Rama ya. Dan kita akan mengajak Bagus lagi gitu. Nah, kemarin kita udah ngomongin tentang Bukalapak yang IPO. Terus sudah ngomongin tentang PPKM yang diperpanjang. Tapi ini ada satu hal yang sangat menarik nih di pasar modal Indonesia. Jadi emiten bank yang bukan bank-bank besar nih. Bank ini yang dikatakan bank digital itu hype-nya kayaknya naik lagi nih. Ya, lagi pada ijo-ijo nih semua. Apakah layak nggak sih kita berinvestasi di mana? Tapi di awal kita harus membahas dulu nih arahnya bank digital ini kemana sih, Bagus? Ya, jadi ini ya, si bank digital ini sebenarnya sudah mulai dipromosikan atau istilahnya mulai hype ya, dari awal tahun 2021 kemarin. Jadi awal tahun bulan Februari Maret itu sudah mulai dihembuskan ya kabar-kabar bahwa bank-bank buku 1 dan 2 nih, mostly buku 2 ini bakalan menjadi bank digital katanya. Jadi mereka katanya akan mengembangkan aplikasi dan segala macamnya gitu. Jadi tren arah bankingnya katanya sih akan berubah katanya lah ya. Jadi bank digital ini sudah mulai dipromosikan, sudah mulai hype itu dari awal tahun sebenarnya. Cuman redup lagi di bulan-bulan setelah Maret ya, April, Mei gitu kan. Pasar kan lagi galau tuh, nggak kemana-mana, jadi cenderung turun, terus lagi turun lagi. Dan hype-nya lagi pada saat di bulan awal Juni Juli kemarin. Nah, Juni-Juli kemarin ini sudah mulai Juli ini sudah mulai bergerak lagi. Ya, bergerak lagi dan mungkin bergeraknya karena menunggu laporan keuangan semester 1 sorry. Q2 ini. Nah, apakah ya kinerjanya mungkin mereka kalau dilihat dari laporan keuangan juga mereka masih negatif, tapi mereka membuat gebrakan nih, katanya akan diakuisisi oleh ini investor asing, institusi ini dan itu kerja sama dengan perusahaan A, B, C gitu. Benar. Jadi contohnya nih ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi BACA atau Bank Capital ini katanya akan diisukan bersinergi sama OVO sama Grab. Ya, which is akan ada hubungannya dengan di ekosistemnya salah satunya adalah MTech. Nah, jadi ini kan masih terafiliasi. Jadi ini menjadi isu yang sangat menarik dan si Baca ini juga sebenarnya sudah naik gila-gilaan gitu. Terus ada lagi si BBYB ini Bank New Commerce ini, wah ini gila sih. Udah naik berapa nih? Kita ukur dulu. BBYB ya. Kita ukur dari tanggal 29 Juli. Nah, baru aja nih, baru akhir bulan. Minggu lalu. Minggu lalu pada saat konten ini dibuat ya. Jadi itu sudah naik 162% sebenarnya. Dari kurang lebih harga 500-an ya. Sekarang udah jadi 1.500. Wow. Nah, ini kan menjadi euforia yang benar-benar euforia buat teman-teman investor dan trader ya. Iya, karena naiknya dalam seminggu udah lebih dari 100%, bahkan udah dapat 3 kali lipat. Iya, benar. 3 kali lipat kan jadinya ya. Jadi 162%. Nah, ini gila banget sih. Berapa 162 ya? Aku yang salah. 162%. Jadi 162%. Salah lihat angkanya. Ya. Ya, jadi ini gila banget sih sebenarnya, dan bank-bank yang lain pun juga menyusul gitu, seperti ini kodenya BKSW kemarin, QNB itu juga sudah menyusul. Terus ada lagi BABP
Ini banknya MNC juga sudah menyusul, tapi tidak se ekstrim si BBYB ini. Ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah terhembus nih katanya Oke. apakah si bank digital ini akan menggeser bank-bank konvensional? Nah, itu yang menarik. Ini kedepannya apakah emang bank konvensional akan mati tergerus zaman, atau ya untuk yang mau beradaptasi mungkin akan masih bisa mengikuti ya. Tapi misalkan yang stay on their system before, yang nggak mau beradaptasi mungkin kayak wah gimana nih gitu. Apakah emang bisa tergantikan sepenuhnya? Ya, jadi sebenarnya saran buat teman-teman ya. Jadi saran buat teman-teman yang nonton podcast ini adalah gini guys. Kalau misalkan mereka ini si bank-bank digital ini atau bank-bank buku 2, 1 buku 2, buku 3 ini yang katanya akan menjadi bank digital, kita harus tetap melihat yang namanya kinerja dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena gini. Kalau kita berpikir bahwa ini akan menggeser bank konvensional atau bank besar yang memang sudah kinerjanya memang sudah bagus dari lama, ya kita contohkanlah BCA, BRI, Mandiri, dan BNI dan teman-temannya itu. Nah, kalau misalkan dibilang apakah mereka tidak ada aplikasi digital? Itu pertanyaannya kan? Ada bukannya? Ya, makanya. Ini kan sebenarnya mereka sudah ada dari dulu. Iya. Contohnya, kita let's say, ini disclaimer teman-teman ya. Jadi, Bank BCA misalkan. Aplikasi M-Bankingnya itu sudah bisa tarik tunai tanpa kartu. The only one ya untuk saat ini ya, mungkin BRI kayaknya baru launching yang fitur seperti itu ya. Kalau tidak salah kemarin dengar BRI juga melaunching aplikasi itu bisa tarik tunai tanpa kartu. Lalu Bank Mandiri punya Livin by Mandiri aplikasi. Ya memang itu sebatas M-Banking, tapi dia sudah terafiliasi, sudah terkonek sama let's say yang bisa ada fitur Face ID. Jadi tanpa masukkan ID dan segala macam kita ngetik, itu sudah sudah langsung connect, kita tinggal buka, itu sudah langsung kebuka gitu. Login ya. Ya, login. Nah, ini kan sebenarnya digital ini dimaksudkan ke mana? Apakah aplikasi kah? Apakah pengaplikasian misalkan pengajuan pembukaan rekening kah? Which is kedua bank contoh ini sudah bisa dilakukan online. Iya. Ya, kita bilanglah Bank BCA sudah bisa melakukan pembukaan rekening dari aplikasi. Pengajuan misalkan limit kartu kredit, upgrade limit kartu kredit dari aplikasi. Online. Ya. Lalu sekarang online misalkan kita tidak perlu ke bank juga kalau BCA. Ini sekali lagi ini bukan promosi ya, disclaimer teman-teman. Misalkan kita pengen cetak rekening koran, itu sudah bisa online juga. Itu sudah bisa online tanpa harus membayar. Kalau sebelumnya kan bayar tuh per lembarnya berapa gitu kan. Ini sudah bisa langsung klik BCA, itu bisa langsung ya diambil rekening korannya dari situ. Dan semuanya ini sebenarnya serba digital. Dan bahkan jika teman-teman ada keluhan dan segala macamnya, sekarang ini udah nggak terlalu perlu bawa buku tabungan. Misalkan nih ATM-nya ketelan, ya ATM ketelan pasti buku tabungan dong. Tapi kalau misalkan seandainya ada PIN dari internet banking, ini misalkan ada lupa password kah atau apa, cukup membawa KTP sama ID sama kartu ATM-nya doang. Jadi nggak usah bawa buku tabungan, karena mereka semua sekarang istilahnya sudah ada financial statement-nya itu di klik BCA itu gitu. Jadi dan begitu juga bank-bank lainnya, misalkan BRI gitu. Kalau misalkan dibilang mau menggeser, coba deh bayangin kapasitas internet dan jangkauan internetnya di Indonesia gimana? Wah, itu udah luas banget sih. Ya, itu luas, tapi beberapa daerah kan masih belum terjangkau. Jadi ada sisi kontradiktif di mana yang ini di-cut bentar ya. Aku salah ngomong. Maksudnya salah nangkep aku. Ya, jadi ini ada kontradiktif di mana
bank-bank digital ini mungkin ya untuk saat ini belum mampu menggapai dan mencapai ranah di misalkan pedesaan. Di pedesaan kan masih ada BRI itu, Iya, iya. karena BRI kan memang istilahnya rajanya dari UMKM, dan memang ya namanya juga Bank Rakyat Indonesia ya, jadi semua rakyat itu tahulah BRI gitu. Tapi seperti Bank Neo, terus Bank Capital ini kan hanya ada di ibu kota. Ya, bahkan bahkan banyak sekali orang masih belum tahu ternyata ada bank ini, ternyata ada bank itu gitu. Betul. Nah, itu tadi apakah akan menggeser? Wah, ini sepertinya mungkin belum ya untuk saat ini ya. Jadi karena sekali lagi misalkan teman-teman kita, saudara kita yang ada di Papua, misalkan di sana mungkin tower untuk pemancar sinyal internet itu mungkin lebih sedikit daripada kita yang di Bali ataupun bahkan di Jakarta. Nah, kalau bank digital kan memang perlu sinyal internet nih. Ya, apa kabar mereka seandainya mereka ingin misalkan menggunakan aplikasi itu gitu. Dan katanya si bank digital ini memang tujuannya adalah untuk untuk kaum milenial ya. Jadi institusi mungkin mereka belum sampai ke sana, cuman mungkin akan mengarah ke sana. Tapi lucunya, dan saya juga penasaran, apakah si bank digital ini bisa meraih atau menggapai market institusi. Karena bayangin aja, misalkan kita buat perusahaan Ya. mengajukan kredit, cuman dari aplikasi. Itu masalahnya. Ya, itu Tapi dia. ngomongin tentang menggeser bank konvensional, sebenarnya bank-bank besar ini pun juga sudah mempersiapkan bank digital. Betul. Contohnya BCA, launching Blue. Ya, betul. Terus BRI juga sudah mempersiapkan untuk Ya. bank digital kan? Agro. Ya. Dan ini kan masih di dalam ya, mereka kalau aku sih merasa bahwa mereka ini memberikan ya udah dah, biarkan dulu deh si bank-bank ini, kalau istilahnya diberi kesempatan duluan deh, itu ya udah deh, manggung deh lu, nggak apa-apa gitu. Tapi sorry ya aku potong. Tapi bener nggak sih kira-kira, misalkan kalau aku asumsikan ini adalah cuman let's say a new vibe of banking activities, cuman vibes-nya aja yang beda. Sebenarnya tujuan dan manfaat yang kita peroleh juga sama nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang vibes, ini hanya vibes-nya di pasar modal. Tapi kalau misalkan activity bankingnya, ini kan kita nggak terlalu bisa melihat ya. Let's say mungkin salah satu contoh bank MNC itu memang sudah mengeluarkan namanya Motion Bank kan, itu ada di TV. Cuman kan kita masih belum tahu nih. Ya justru let's say di Bali, ya gimana caranya istilahnya melihat bahwa lu pakai bank Motion Bank nggak sih? Lu pakai ini nggak sih, aplikasinya dari QNB nggak sih? Nah, ini kan kita masih belum lihat nih gitu. Ya let's say kalau misalkan memang sudah ada aplikasi yang sudah berjalan, kan salah satunya Genius, ya kan, nyala gitu kan. Ya cuman yang terjadi di kita adalah activity banking activity-nya ya biasa-biasa aja, berjalan secara normal gitu, walaupun pandemi ya. Tapi yang hype adalah di pasar modal doang gitu. Pasar modalnya. Mungkin sudut pandangnya adalah bekerja sama dengan perusahaan yang memang punya masa ya, gitu, punya masa dan punya nama. Punya masa yang itu akan mendatangkan keuntungan tersendiri nih. Benar. Untuk bank yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Benar. Contohnya kan ada yang BBYB ini bekerja sama dengan Akulaku ya. Benar. Ya, PT Akulaku. Bahkan Akulaku memang sudah memiliki sahamnya di BBYB ini sendiri kan. Iya, benar. Dan ya isu-isu tersebut misalkan seperti BPD Banten gitu kan, katanya akan diisukan bekerja sama Amazon. Wow, sekelas BPD akan meranah ke Amazon kan gitu ya. Maksudnya adalah hype-nya di sini adalah informasi atau isu-isu yang memang dalam tanda kutip diangkat
balik lagi itu karena rumornya memang Iya, kan belum memang ada kepastian rumornya. juga. Benar. Kalau misal pun mereka sudah memiliki aplikasi, which is good ya. Cuman sekali lagi adalah buat teman-teman ini diperhatikan lagi. Ini konteksnya kan investasi, Yap. Investasi itu ibaratkan kita mau nikah sama seseorang, kita mau ajak pacaran, atau kita mau ajak istilahnya rekan kerja hanya sebentar gitu. Istilahnya memberikan keuntungan ke kita, ya udah sebentar aja deh gitu. Ibaratkan kita mau fast moving barang lah, kalau itu istilahnya kan trading tuh, kita beli ini sekarang jual besok gitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu tujuannya itu masih bisa gitu. Cuman kalau misalkan konteksnya investasi Jangka panjang gitu. jangka panjang, perlu diperhatikan lagi, ini naiknya gila. Apakah kita nggak khawatir nih, jangan kepedean juga gitu, maksudnya apakah akan ini harganya pasti bakalan naik terus nih gitu. Nah sekali lagi teman-teman, tidak ada pesta yang tidak berakhir loh ya. Ya sama ceritanya kayak saham-saham farmasi kemarin. Benar. Itu kayak udah semangat banget nih. Vaksin akan didistribusikan bla 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 bla. Akhirnya di momen ketika vaksin itu sudah diberikan, justru malah hancur market di saham-saham farmasi. Iya. Nah itu tadi. Jadi ini market kita memang pasar modal Indonesia ini masih tipikalnya high base ya. Driven apa driven? Ya, driven by high base ya. Jadi Yes. lagi hype, lagi rame, ini beli gitu ya. Beli. Tapi sometimes teman-teman yang yang tujuannya investasi malah tergoyah gitu loh. Ini gue awalnya mau invest di saham A gitu, terus tiba-tiba ngelihat di saham yang lain, yang contohnya kayak bank digital ini lagi naik, sahamnya dilepas, dibuang, terus beli, terus turun dikit, cut loss gitu kan. Padahal sebelumnya udah dapat di harga yang bagus gitu ya. Jadi udah bagus banget nih harganya, enak banget harganya. Jadi pesannya adalah teman-teman tetap melihat bahwa ini lu mau perusahaan yang mau berinvestasi di perusahaan yang rugi, itu kan pertanyaan dan sebenarnya pilihan masing-masing loh ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa ini sektor teknologi atau sektor digital banking ini bakalan bagus nih ke depannya gitu. Ya bagus ke depannya. Memang sih kita bisa mengasumsikan bahwa ini bagus ke depannya, tapi kita akan menerima enggak sih yang namanya kita membeli sebuah perusahaan, kita menerima nggak sih ruginya ini gitu. Kalau misalkan bisa, tapi sarannya adalah diversifikasi aja gitu kan. Tapi kalau kembali ke karakternya investor Indonesia domestik nih, yang time frame-nya lebih pendek ya, untuk trading nih. Ya. Ini sebenarnya bisa menjadi ladang emas banget. Ya benar. Asal memang sudah terukur, nih targetnya, begitu kan ya. Sudah bisa lah memprediksi kira-kira market will run up or down gitu. Ya kalau misalkan teman-teman memang pengennya trading, ya pastinya harusnya belajar dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar trading, ya ke FinElo ya gitu. Jadi kita akan ajarkan dari A sampai Z. Tapi tips nih buat teman-teman yang memang berinvestasi, jangan ikut-ikutan. Jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan. Oke lah, kita membaca berita ini bagus nggak ya? Ya semua saham bagus. Tapi teman-teman mesti milih, ini harus dijangka panjangkan atau memang cuman untuk short term. Pesannya sih itu. Ya. Jadi supaya istilahnya, ini katanya saham bagus tapi ini kok nggak naik-naik gitu misalkan, ya baru segitu udah ibaratkan nggak usah investasi lagi kayak gitu. Ya kan salah juga, malah jadi trauma ntar. Karena seperti postingan FinE minggu lalu, itu bilang dari Warren Buffett ini gininya, quotes-nya, risk come from not knowing what you're doing. Ya benar. Jadi ketika kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang kita lakukan, ya itu risikonya jauh lebih besar. Benar. Kalau memang mau investing, mau jangka panjang,
ketahui juga sebenarnya perusahaan yang kamu investasikan ini apa sih, kinerjanya bagaimana sih. Bener. Terus kalau misalkan mau trading harus tahu juga di mana sih kita mau open posisi gitu, jualnya segimana, targetnya berapa, dan ya intinya semua harus kita pelajari, kita ketahui secara lebih dalam, lebih baik lah. Benar, gitu. benar banget. Ar. Jadi ya itu tadi, ibaratkan kita mau nikah sama orang, jadi kita harus tahu nih ini sebenarnya dia siapa. Gitu. Ya sama dengan investasi ini, kalau di pasar modal kan nih kita berinvestasi di perusahaan. Ini perusahaan siapa sih sebenarnya, bergerak di bidang apa sih, siapa sih orang-orang di dalamnya, ngaco nggak orangnya gitu. Ini perusahaan ini bisa jualan nggak sih, kan gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman ini pahami juga gitu. Gitu aja. Jadi kalau untuk bank digital, apakah akan menggeser bank konvensional? Menggeser dari sisi ke hype sahamnya mungkin Bisa jadi, mungkin sementara. Tapi kalau misalkan kinerjanya, nah itu yang belum bisa kita. itu kita nggak bisa bilang ngomong apa gitu. Nanti kita akan buktikan secara jangka panjang gitu loh. Dari laporan keuangannya. Benar. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk investasi jangka panjang ini masih abu banget. Benar. Masih belum bisa kita pastikan. Benar. Karena ya balik lagi, karena ini suatu hal yang baru. Betul. Ini masih menjadi rumor. Iya. Belum ada kepastiannya. Iya. Nah, disitulah rumor biasanya kan memang buy on rumor, sell on news. Iya. Itu yang terjadi biasanya di market. Ketika rumornya sedang dibicarakan hot-hotnya, ini gejolaknya wah gede banget. Tapi ketika memang sudah ada news dan kepastian yang keluar, wah malah bisa jadi mati suri atau bahkan mati terus gitu. Bisa aja. Bisa jadi turun, hancur pasarnya ya. Intinya kalau untuk investasi belum bisa kita pastikan. Tapi kalau untuk trading, untuk memanfaatkan momentumnya short term, itu bisa jadi ladang emas asal teman-teman tahu batasan, tahu bagaimana cara bertindak di dalam pasar buat yang mau nyemplung atau buat yang lagi basah nih, lagi nyemplung tapi pengen keluar. Betul. Itu harus benar-benar dipikirkan strateginya. Ya benar Ar. Ya jadi teman-teman sekali lagi pesannya dari kita adalah apakah beli nih bank mini ini? Balik lagi ke tujuannya. Ya tujuannya dulu. Kalau misalkan memang sudah beli dari awal-awal sebelum naik, apakah mau beli lagi? Pikir-pikir dulu ya, karena risknya sudah berada jauh di atas gitu. Jadi risknya udah nggak sebanding sama rewardnya. Nah, lalu pesannya adalah kalau dari kita tetap beli bank-bank yang berkinerja baik. Itu tetap beli. Itu pesannya adalah itu beli, jangan tidak gitu. Karena ini sudah membuktikan selama lebih dari 10 tahun ini kinerja bagus gitu. Tapi kalau bank digital, pikir-pikir dulu. Apakah beli atau tidak? Disclaimer ya teman-teman ya. Jadi sahamnya bagus semua, tapi tergantung lagi mau invest atau trading gitu. Oke, sudah padat banget sih omongan kita. Udah banyak banget dari bank besar, bank kecil, bank ini, bank itu, bla bla bla. Jadi setidaknya teman-teman udah bisa lah punya gambaran ini mau dilanjutkan investasinya atau aku mau tetap ngegas terus nih atau wah ngerem dulu nih dikit-dikit nih. Nah, dari sana teman-teman pasti sudah bisa memprediksikan, sudah ada gambaran sedikit. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini, kali ini bisa bermanfaat dan diaplikasikan ke kehidupan teman-teman masing-masing tentunya. Jangan lupa untuk update terus konten FinE, mau itu di Instagram, di YouTube, ataupun di TikTok. Follow FinE, subscribe FinE, dan buat teman-teman yang masih bingung mau belajar di mana tentang investasi, cus, FinE pintunya terbuka lebar buat teman-teman semua. Oke, see you on next content. Semoga teman-teman cuan, sehat-sehat, dan bye.